iodin dengan NIM 140142225. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara penyimpanan bahan di laboratorium IPA. Silahkan simak materi berikut ini. Ada pula tujuan dari penyimpanan bahan di laboratorium. Yang pertama, untuk mengetahui bagaimana cara penyimpanan bahan yang benar. Kedua, untuk memberikan pedoman bagaimana cara penyimpanan bahan yang baik dan benar. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu dasar penyimpanan bahan di dalam laboratorium IPA. Dasar penyimpanan bahan dalam laboratorium IPA ada 3. Yang pertama berupa wujud bahan, yaitu padat dan cair. Yang kedua sifat bahan berupa asam dan basa. Dan yang ketiga sifat bahaya, yang dimana sifat bahaya ini termasuk ke dalam bahayanya bahan-bahan kimia seperti korosif, mudah terbakar, bahan kimia beracun, dan juga bahan kimia mudah meledak. Selanjutnya yaitu materi kedua tentang prinsip dalam penyimpanan bahan di laboratorium. Oke teman-teman, sekarang kita akan masuk ke materi yang pertama. Materi yang pertama yaitu tentang dasar penyimpanan bahan di laboratorium IPA. Dalam dasar penyimpanan laboratorium IPA mempunyai 3 macam, yaitu aman, mudah dicari, dan juga mudah diambil. Nah, di sini saya ingin menjelaskan apa itu dasar penyimpanan bahan laboratorium mudah dicari. Nah, di mana mudah dicari itu untuk memudahkan masing-masing alat dan bahan supaya mudah diambil melalui rak atau lemari dengan cara meletakkan label pada semua bahan dan juga alat. Dan yang ketiga ada juga mudah diambil, yang dimana kita harus menyediakan sebuah ruangan yang tersedia rak dan juga lemari agar bahan-bahan dan juga alat-alat bisa diambil dengan mudah. Ada pula materi yang ketiga, yaitu cara penyimpanan bahan di laboratorium IPA. Cara menyimpan bahan yaitu dengan cara memperhatikan penataan penyimpanannya. Seperti pada penyimpanan alat di laboratorium, sebelum melakukan penyimpanan bahan, ketahui sifat masing-masing bahannya seperti berikut ini. Dalam penyimpanan bahan di laboratorium terdapat 6 langkah-langkah. Yang pertama, bahan yang dapat bereaksi dengan kaca sebaiknya disimpan dalam botol plastik. Kedua, bahan yang dapat bereaksi dengan plastik sebaiknya disimpan dalam botol kaca. 3, bahan yang dapat berubah ketika terkena matahari langsung sebaiknya disimpan dalam botol gelap dan diletakkan dalam lemari tertutup. Keempat, bahan berbahaya dan bahan korosif sebaiknya disimpan terpisah dari bahan lainnya. Kelima, penyimpanan bahan sebaiknya dalam botol induk yang berukuran besar dan dapat pula menggunakan botol berkeran. Pengambilan bahan kimia dari botol sebaiknya secukupnya saja, sesuai kebutuhan praktikum pada saat itu. Sisa bahan praktikum disimpan dalam botol kecil, jangan dikembalikan pada botol induk. Hal ini untuk menghindari rusaknya bahan dalam botol induk karena bahan sisa praktikum mungkin sudah rusak atau tidak murni lagi. Dan yang terakhir, bahan disimpan dalam botol yang diberi simbol karakteristik masing-masing bahan. Bisa kita lihat dari perbedaan foto yang tertera di dalam PPT tersebut. Perbedaan dari tata letak bahan di laboratorium yang benar dan juga penataan bahan laboratorium yang salah. Selanjutnya, penyimpanan bahan yang bersifat kimia. Hal umum yang harus menjadi perhatian di dalam penyimpanan bahan kimia diantaranya meliputi aspek pemisahan, tingkat risiko bahaya, pelabelan, fasilitas penyimpanan, wadah sekunder, bahaya kadaluarsa, inventarisasi, dan juga informasi risiko bahaya. Bahan kimia berdasarkan urutan alfabetis tidaklah tepat. Kebutuhan itu hanya diperlukan untuk melakukan proses pengadministrasian. Bahan kimia yang tidak boleh disimpan dengan bahan kimia lain harus disimpan secara khusus dalam wadah sekunder yang terisolasi. Adapun klasifikasi bahan berbahaya dan beracun diatur dalam PP nomor 74 tahun 2021 tentang pengelolaan B3 atau bahan berbahaya dan beracun. Klasifikasi tersebut sebagai berikut: eksplosif, oxiding, harmful, korosif, irisan, toxic, karsinogenik,
teratogenik, dan juga berbahaya bagi lingkungan. Bisa dilihat dari gambar di samping, yaitu simbol-simbol dari bahan yang bersifat bahan kimia. Seperti yang kita ketahui, dalam bahan penyimpanan laboratorium di IPA memiliki berbagai macam bahan kimianya. Yang saya ingin jelaskan yaitu bahan kimia yang bersifat beracun, yang dimana mempunyai syarat penyimpanan seperti keadaan ruangan yang harus memiliki ventilasi yang bersih, dan yang kedua, disimpan secara terorganisir dan tidak berdekatan dengan bahan lain yang mudah bereaksi. Selain itu, di dalam bahan kimia yang bersifat beracun ini terdapat beberapa contoh, seperti contohnya yaitu arsenik, cyanida, dan juga merkuri. Kedua yaitu bahan kimia yang bersifat korosif, yang dimana terdapat beberapa syarat penyimpanan, yaitu yang pertama, bahan yang bersifat korosif seharusnya disimpan dalam botol yang tertutup rapat, serta pada ruangan yang sejuk. Selain itu, bahan kimia yang bersifat korosif juga terdapat beberapa macam contohnya, yaitu seperti asam sulfat, asam klorida, dan juga terdapat juga contoh seperti formalin. Oke, yang ketiga yaitu bahan kimia yang bersifat mudah meledak, yang dimana bahan kimia bersifat mudah meledak ini terdapat beberapa syarat penyimpanannya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bahan yang mudah meledak ini seharusnya disimpan di ruangan dingin dan berventilasi. Dan yang kedua, disimpan jauh dari panas dan juga api. Dan yang ketiga, bahan kimia yang mudah meledak ini seharusnya dihindarkan dari gesekan mekanis. Dan dalam bahan kimia mudah meledak ini terdapat 3 contoh, yaitu yang pertama amonium nitrat, kedua TNT, dan yang ketiga nitroselulose. Oke teman-teman, yang terakhir yaitu bahan kimia yang bersifat aman tapi mudah terbakar. Dalam bahan kimia aman tapi mudah terbakar juga terdapat beberapa syarat penyimpanan bahan kimia tersebut sebagai berikut ini. Yang pertama, bahan kimia yang aman tapi mudah terbakar seharusnya kita menghindari penyimpanan cairan tersebut dari panas. Dan yang kedua, tempat dari penyimpanan bahan aman mudah terbakar ini, kita tuh harus lebih memiliki peredaran hawa yang cukup sehingga tidak mudah terbakar dan dijauhkan dari panasnya api yang bisa menyebabkan bahayanya kebakaran. Dan juga terdapat beberapa contoh dalam bahayanya kimia tersebut, yaitu contohnya yaitu seperti solar, bensin, dan juga benzin. Oke teman-teman, sebelum kita membacakan kesimpulannya, lebih baik kita lihat terlebih dahulu video cara penyimpanan atau penataan bahan di laboratorium IPA. Silahkan disimak video berikut ini. Seperti yang kita ketahui, bahan yang digunakan dalam kegiatan di laboratorium IPA memerlukan perlakuan khusus sesuai sifat dan juga karakteristik masing-masing. Perlakuan yang salah dalam membawa, menggunakan, dan juga menyimpan bahan di laboratorium IPA dapat menyebabkan kerusakan bahan, terjadinya kecelakaan kerja, serta dapat menimbulkan penyakit. Ada pula langkah-langkah dalam penataan atau penyimpanan bahan di laboratorium IPA. Yang pertama, pisahkan berdasarkan wujudnya. Kedua, pisahkan berdasarkan sifat dan bahayanya. Yang ketiga, berilah label sesuai aturan sehingga bisa memudahkan dalam mencari bahan yang ingin digunakan. Yang keempat, susun berdasarkan alfabet. Dan yang terakhir, simpan di tempat yang memenuhi standar. Seperti yang kita ketahui dari kesimpulan materi di atas dapat disimpulkan terdapat dasar penyimpanan yang berupa wujud bahan padat dan cair, sifat bahan berupa asam dan basa, dan juga sifat bahaya yang berupa korosif, mudah terbakar, beracun, dan lain sebagainya. Selain itu, terdapat beberapa bahan kimia seperti bahan kimia beracun, mudah terbakar, mudah meledak, dan terdapat juga bahan kimia yang bersifat korosif. Sekian pemaparan materi dan juga pemaparan video berkaitan dengan penataan bahan di laboratorium IPA. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai ketemu di lain hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.